Nah, sekarang kita mau bicara Mbak Kiki, tentang praktek masyarakat untuk melindungi laut itu sendiri. Mungkin Bang Imran boleh cerita sedikit kenapa peran masyarakat itu menjadi sangat penting dalam melindungi laut dan apa saja contoh pekerjaan dari YEKAN bersama dengan masyarakat? Ya, Mbak Melisa. Jadi masyarakat kita tempatkan mereka bukan sebagai objek, itu yang pertama ya dalam konteks program ini, tapi mereka sebagai subjek. Jadi ke pengelolaan itu sendiri. Nah, sebagai subjek maka hal yang penting kita berikan ke mereka kapasitasnya, bagaimana mereka bisa duduk bersama dengan pihak lain untuk berdiskusi dan bergain. Bergain apa istilahnya? Ya bisa tawar-menawar terhadap sesuatu pernyataan atau pendapat. Oke, jadi involve actively ya? Yes, jadi kita penguatan sosial ekonomi sosialnya secara kapasitas itu. Nah, dengan harapan memang skema pengelolaan kawasan konservasi itu ini ada di pemerintah, tapi dengan peraturan yang memang kita kawal selama ini itu membuka ruang untuk ada namanya co-management, artinya kolaboratif manajemen, pengelolaan bersama antara para pihak. Ya, tapi di sini memang kita tidak hanya menspesifikkan masyarakat sebagai one of the key stakeholder, tapi ada pihak-pihak lain, private sector penting untuk kita libatkan, whether we like it or not, dia part of the management gitu loh. Artinya mereka harus terlibat memberikan kontribusi juga di dalam dalam proses pengambilan keputusan kita pada saat menjalankan pengolahan itu. Nah, co-management inilah yang kita akan jadikan kendaraan menjadi mitra dari si pemerintah sebagai pengelola kawasan untuk melakukan pengolahan yang tadi. Jadi dengan harapan inputnya bersama-sama, proses pengolahannya bersama-sama, monitoring evaluasinya sama-sama. Nah itu kalau aspek yang kawasan konservasi atau kawasan pelindungan yang memang berdasarkan tata kelola pemerintahan. Iya. Tapi kita juga mengembangkan tata kelola yang namanya yang berbasis masyarakat. Di skala global tuh ada namanya skema OECM, Other Effective Conservation Measure. Ini konsep yang baru muncul di 5 tahun terakhir ini. Diskursusnya sih sebenarnya dari 15 tahun yang lalu. Tapi ini baru mulai nyampe di kesepakatan tuh di 5 tahun terakhir ini. Nah, OECM ini itu membuka ruang bahwa pengelolaan kawasan konservasi itu jangan hanya yang dilihat dari skema-skema pemerintahan base centric, jadi artinya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kita punya, tapi konsep-konsep pengelolaan lain yang dirasakan efektif itu harus juga diberi ruang untuk dikembangkan. Misalnya kawasan kelola adat, nah itu tidak terkonsider sebagai kawasan konservasi by our law, tapi itu ternyata bisa memberikan manfaat konservasi terhadap wilayah tersebut. Nah, konsep-konsep ini yang kita kembangkan, makanya teman-teman membantu teman-teman masyarakat adat untuk mengidentifikasi wilayahnya dan bagaimana itu dikelola, mendapat pengakuan dan bagaimana itu dikelola untuk melindungi, untuk mengkonserv wilayah tersebut dan untuk memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Nah, keterlibatan ini penting, sangat penting, karena otherwise masyarakat tidak akan muncul yang namanya sense of ownership ya. terhadap wilayah itu. Kalau sense itu sudah hilang, peduli setan gitu ya, serah deh gitu ya. Bahasa Inggrisnya asebodoting. Iya, benar, oke. Tapi kalau itu mereka merasa dilibatkan, It's theirs, gitu ya. mereka menjaga, ada yang datang, dan itu memang banyak. Kasusnya sekarang yang terlibat sejak awal tuh wilayah-wilayah yang memang masyarakatnya terlibat aktif dari awal, ada bahasanya intruder lah. Dari luar itu mereka menjaga gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Oke. Pentingnya masyarakat, Keterlibatan masyarakat ya. Nah, cuman yang tadi kembali yang tadi Mbak, masyarakat kita ini kan bukan cuma masyarakat teman-teman yang di desa atau di sana. Nah, masyarakat kota itu juga banyak yang pergi ke sana tanpa mengikuti regulasi yang dibangun oleh masyarakat di sana. Makanya kami juga teman-teman di YEKAN ini menguatkan juga divisi komunikasi, divisi ininya untuk menjaga bukan hanya teman-teman yang di sana, tapi teman-teman yang Kita yang suka jalan-jalan, teman-teman di perkotaan juga bisa paham. Iya. Betul. Kita ada program, tapi ya mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi. Kita kemarin terhenti karena COVID. Itu ada namanya Ngonser.
itu ngobrol santai konservasi. Ini kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Balai KSDA Jakarta untuk menjangkau stakeholder di Jakarta, Ya. sekolah, kelompok-kelompok khusus, misalnya kelompok olahragawan, kelompok ini, Diverse, ya, especially probably ya macam-macam. Nah itu kita buat itu secara rutin. Nah ini kita udah memulai lagi dan sudah berjalan lagi aktif setelah pandemi ini ya mudah-mudahan selesai. Ini sudah jalan lagi. Sudah selesai pandemi, waktunya kita jalan-jalan, Bang. Oke. Outreach ya, Mbak, ya. Iya, oke. Jadi masyarakat harus sampai ke sana, Ya. Mbak Melisa. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Nah, tadi kan Bang Imran udah jelasin nih Mbak Kiki secara pentingnya peran masyarakat untuk peran serta aktifnya ya. Kalau Mbak Kiki sebagai seorang perempuan, mungkin bisa menceritakan khususnya tentang peran perempuan dalam upaya melindungi lautnya. Apa ada cerita istimewa yang mau dibagi? Banyak Oh, banyak. tapi mungkin 2 dulu ya. Tapi memang kadang-kadang understated ya, tapi ternyata peran perempuan itu sangat besar gitu ya, bahkan di perikanan dan di sektor-sektor yang biasanya kita melihat dominasi laki-laki, tapi perempuan perannya besar di situ sebagai backbone juga. Nah, salah satu contohnya di daerah dampingan kita di Misol Utara itu sudah ada SASI. Jadi SASI itu wilayah yang secara adat itu wilayah yang dikelola oleh masyarakat lokal, dan SASI-nya ini di Misol Utara ini dikelola khususnya oleh kelompok perempuan. Oh, Jadi mereka dalam SASI, yang di SASI itu biotanya adalah teripang gitu ya. Terus mereka bersama-sama dengan kita gitu membuat konsep pengelolaan. Kemudian ada kelompok SASI-nya. Kemudian kalau SASI itu kan berarti dia secara adat dia ada pemanfaatan yang memang terbatas. Ya. Nah, berarti kita kelola berdasarkan hasil data riset sebelumnya, kita lakukan bersama-sama itu size teripangnya, kemudian bulan-bulan apa saja gitu yang bisa dia pulih setelah dipanen. Makanya kita menghasilkan satu mekanisme bersama dengan kelompok ibu-ibu itu, mamak-mamak, bahwa kita ternyata buka tutupnya sekian gitu. Kemudian yang boleh di-harvest ukuran sekian, dan itu sejak tahun 2013 ya Bang Imran. Dan mereka sudah merasakan hasilnya bahwa memang kelihatannya tadinya kalau kita berpikir kenapa harus ada pembatasan, tapi begitu dilihat ternyata teripangnya jadi melimpah. besar-besar. Dan nilai jualnya jadi lebih tinggi juga karena kan ukuran yang dipanen lebih besar. Nah, itu cerita yang cukup seneng ya, karena si Itu ibu semua tadi perempuan yang tadinya mamak-mamak ya. juga awalnya mereka saya dengar juga mereka tadi kurang percaya diri, tapi begitu mereka sudah itu, wah ternyata bapak-bapaknya akhirnya mendukung juga. Ternyata kita bisa, bukan cuman hanya sebagai misalnya kita nangkepin teripang, taruh di keranjang, tapi kita mengelola gitu sebagai kelompok pengelola perempuan. Nice. Jadi inspiratif ya. Terus yang kedua juga kalau kita suka ke remote area begitu ya, terus ketemu kelompok ibu-ibu, mereka tuh tulang punggung ekonomi juga sebetulnya setelah bapaknya, contohnya istri-istri petambak ya, Bang Imran, di daerah-daerah yang ada di muara sungai itu kita punya satu site ya di Oki, ke sana lagi muara sungai. Oki itu di mana, Mbak? Sumatera Selatan, Ogan Komiring Ilir. Iya. Oke. Kesananya itu keluar dari daratnya itu ada di muara sungai itu ada kelompok-kelompok masyarakat hidup, dan ibu-ibu di sana dengan kondisi terbatas, tidak ada listrik, gensetnya juga terbatas. Mereka tuh ada istri petambak yang udang dan ikan ya. Nah, ikannya itu ada inisiatif ibu-ibu kan untuk bisa menyekolahkan anaknya, tambahan dia bikin Bandeng Presto, tapi kan susah. Dia cerita ke kita tidak, karena genset terbatas, untuk alat sealingnya tuh Bandeng Presto tidak bisa. Jadi mereka taruh di styrofoam. Sedangkan 2 jam naik kapal dulu ke Tulung Serapan. Habis itu ke kota-kota lain yang resellernya itu sudah bisa rusak ya. Jadi akhirnya kita berdialog, kayaknya kalau bikin produk yang lebih tepat gitu ya, tahan lama, misalnya labon ikan, kira-kira gimana? Oh mau dong gitu. Nah akhirnya kita coba bersama-sama mereka kita adakan satu bimbingan teknis bagaimana buat labon ikan, dan saat ini mereka sudah bikin kemasannya, sudah mencoba mencari sertifikat PIRT-nya, kemudian untuk menjual Jadi bikin udah ikan dari ikan bandeng, enak banget. Oh ya, belum pernah lo aku nyoba. Cuman kita jadi terharu dong. Kadang yang remote itu rewarding banget gitu ya. Jadi begitu kita mau pulang pun mereka peluk gitu. Kan tidak ditinggalkan, kita masih akan di sana gitu. Tapi mereka merasa diperhatikan begitu ya. Wow, memang perempuan itu adalah tulang punggung keluarga juga ya. Masalahnya, ini masalahnya Ini makanya bapak-bapak langsung.
Nah gini, masalahnya kita tuh Hmm, tidak pernah memberikan ruang terhadap perempuan ini. Kenapa kita sekarang di Yekan ya, secara khusus paling tidak di program kita, mewajibkan semua program pendampingan masyarakat punya target penguatan kelompok perempuan. Itu wajib. Karena kita sadar dari analisis kita, ternyata bukan karena sistem sosial, bukan karena sistem aturan adat, bukan karena sistem aturan agama yang menyebabkan perempuan-perempuan di daerah-daerah tersebut tidak bisa berpartisipasi di dalam pengambilan kebijakan. apa dong? Ternyata hanya masalah kesempatan. Tidak ada kesempatan yang diberikan. Orang-orang yang ada duduk perempuan di dalam pengambil keputusan itu karena mereka punya kapasitas individual. Jadi yang dilihat sebenarnya individu-individu, bukan melihat sektor ininya. Nah, di level tapaknya tadi itu karena kesempatan, tidak ada kesempatan. Kami tanya, ini karena memang aturan adat, aturan Nggak agama, ada aturan apa? adat itu ya. Ada, Untuk menyampingkan perempuan Iya. itu tidak ada. nggak ada. Ternyata itu masalah kesempatan. Jadi kalau kami misalnya pengen menguatkan kelompok perempuan, itu silakan, boleh. Oke. Bukan hanya sebagai faktor produksi rumah tangga tadi, tapi juga sebagai bagian dari pihak yang bisa menyuarakan sesuatu untuk dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ini yang kita kembangkan. Memang tidak mudah, Mbak, karena tidak semua berpikir yang sama. Masih ada yang melihat ya ya perempuan ya urusannya bukan di urusan Di lapangan. memutuskan ini ya, perempuan urusannya di dapur gitu Ngurus loh. anak gitu ya Bang. Nah, ya kita tidak mau menyalahkan itu, cuman yang kita buka ruang di program kita mau membuka ruang, kita tidak mau mendobrak kebiasaan tadi. Tapi kita mau hanya membuka ruang agar kelompok ibu-ibu diberikan kesempatan. Jadi masalah kesempatan. Iya. Diberikan kesempatan untuk bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kalau di daerah lain, di daerah dampingan kita yang untuk rumput laut di Saburai Jua itu banyak juga petaninya perempuan. Jadi mereka mengangkat rumput laut setelah dipanen tuh berat juga gitu. Jadi dia bahu membahu dengan laki-lakinya. Nah di situ ada kondisi-kondisi memang perempuan juga akhirnya aktif. Oke. Menarik ya tentang peran serta perempuan nih dalam pelestarian juga menciptakan sosial ekonomi buat bukan hanya keluarganya tapi lingkungannya ya. Nah, kalau kita nih tadi Bang Imran juga sudah sempat menyinggung sedikit tentang masyarakat perkotaan. Mungkin kira-kira untuk seperti seorang Melisa dan teman-temannya yang tinggal di Jakarta, Bang Imran atau Mbak Kiki punya ide nih, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan actively untuk kegiatan melestarikan laut kita? Terima kasih Mbak Melisa. Jadi paling tidak ada level ya, ada level saya melihatnya. Yang pertama level di mana kita bisa berpartisipasi langsung di dalam kegiatan-kegiatan di tingkat tapak, itu berpartisipasi langsung misalnya gini, masyarakat kota yang punya kelebihan, misalnya dia punya ini, ya mungkin dia bisa menyampingkan 1-2% dari dana perusahaannya misalnya untuk membantu kelompok-kelompok sosial. Itu berpartisipasi langsung di dalam pengolahan-pengolahan tadi, dan skemanya sudah banyak dibuka tuh Mbak, ada namanya public private partnership dan itu sudah diakui. Nah, kami di program kami juga menjalankan itu. Kesempatan itu ada ya Ada. untuk aku bisa terlibat aktif sebenarnya. Iya, kami saat ini mengajak beberapa private sector untuk terlibat di dalam pengolahan gitu. Itu yang pertama, terlibat langsung. Lantas yang kedua mungkin dalam aspek bagaimana paling tidak pada saat mereka teman-teman yang yang kotaan yang mungkin bermacam-macam latar belakang dan ini ya pendidikan, paling tidak kalau ke tempat-tempat wilayah penting di pesisir laut ya tidak melakukan hal-hal yang merusak gitu lah. Kalau belum bisa berkontribusi langsung, paling tidak berkontribusi pada perusakan. Nah, itu yang ini. Jadi ke lapangan misalnya mau ke daerah mana, ke ini wisata di mana, ya janganlah merusak. Kalau memang kita belum bisa berkontribusi langsung untuk membantu, ya paling tidak kita tidak memperburuk yang ada di sana. Nah, itu paling tidak 2 hal. Baik, Mbak Kiki mau ditambahkan? Ya,
mungkin selain aktif ya dengan siapa saja yang bisa lakukan tadi kan, kita sebagai masyarakat mungkin bisa aktif dengan program pelestarian ada. Terus kalau misalnya kita menjadi wisatawan, kita juga aware gitu dengan sampah yang kita bawa. As simple as that ya Iya, sebenarnya. mulai dari kita gitu. Jadi itu Baik, tambahannya. terima kasih Mbak Kiki. Nah, Bang Imran lagi nih. Mungkin juga banyak teman-teman yang tidak sadar kenapa sih kita harus terus memperbanyak upaya untuk melindungi laut. Jadi mungkin kurang sadar kalau laut kita rusak itu ruginya semasif apa sih Bang? Melindungi laut itu kan ikut mengurangi emisi karbon juga. Bener kan ya Bang? Ya, saya respon ya Mbak ya. Jadi gini, mungkin Mbak Melisa di beberapa ya teman-teman kru lah bisa juga ini merasakan di dalam 10 tahun terakhir ini ya Mbak, masyarakat umum sudah rasakan itu cuaca udah berbeda banget lah. Iya. Memang udah panas, kadang hujan, kadang ini. Nah inilah yang kita sebut perubahan iklim Mbak. Jadi perubahan iklim ini bukan cerita bohong, tapi sesuatu yang terjadi dan sedang terjadi. Dampaknya ada yang namanya Paris Agreement, itu kesepakatan Paris di tahun 2014 ya. Itu negara-negara bersepakat bahwa negara-negara ini mengupayakan komitmen menurunkan emisi dengan harapan agar emisi yang dikurangi ini menghindari percepatan naiknya suhu bumi jadi 2 derajat, naik 2 derajat. Karena dia disadari waktu itu 2 derajat itu sudah mengakibatkan kehancuran kehidupan. Ya. Tapi di 2 tahun kemarin, perkembangannya lebih parah sekarang. Jangankan 2 derajat, dari data-data yang sudah disampaikan, dipresentasikan itu, 1,5 derajat sudah cukup mematikan kehidupan sosial dan lingkungan. Jadi target 2 derajat itu diturunkan jadi 1,5 bukan derajat. diturunkan, angka derajatnya turun, tapi berarti itu dinaikkan. Target 1,5 derajat naik itu menjadi target kita. Nah, salah satu hal yang penting di dalam potensi ekosistem laut kita Mbak ini tadi terkait perubahan iklim adalah masalah Mbak tadi bilang pengurangan emisi. Nah, di dalam perlindungan perubahan iklim ini ada 2 hal. Ada yang kita kenal dengan mitigasi perubahan iklim, ada namanya adaptasi perubahan iklim. Nah, untuk mitigasi ini sebenarnya ada 2 komponen di dalam. Secara sederhana saya menjelaskan gini. Mitigasi itu bagaimana kita mengurangi karbon yang terlepas dan bagaimana caranya kita mengambil karbon yang sudah terlepas, menyerap kembali. Mengupayakan menyerap itu. Nah, itu kegiatan-kegiatan mitigasi karena kalau makin banyak karbon itu yang akan mempercepat namanya efek gas rumah kaca yang dari efek gas rumah kaca menyebabkan suhu bumi cepat naik. Nah, itu logikanya. Nah, mengurangi yang terbuang, karbon yang terbuang dan bagaimana yang terbuang ini keserap kembali. Keserap lagi. Nah, itu inti sebenarnya pemerintah maupun para pihak mengupayakan namanya mitigasi. Nah, tadi Mbak sebut karbon tadi ini. Ternyata dari penelitian yang ada 1/3 karbon di muka bumi ini ada di wilayah pesisir Mbak, baik di mudflat-nya maupun di mangrove-nya. Jadi kenapa? Padahal luasnya wilayah pesisir ini cuma berapa persen? Not even 10% dari potensi luasan global kan? Tapi dia menyumbang 1/3 dari karbon yang ada di bumi. Jadi kita bayangkan pentingnya pesisir laut. Nah, dari situ beberapa penelitian menyebutkan khusus untuk mangrove, kandungan karbon yang mampu diserap oleh mangrove dan yang memang sudah terbukti tersimpan di dalam soilnya itu ukurannya 3 sampai 5 kali lebih besar daripada karbon yang tersimpan di hutan yang lebat sana yang ada di Kalimantan. Jadi bayangin. Baru tahu loh, aku blow on banget ya. Wow, that's a fact ya. That's apa? Beberapa titik yang kami 3 sampai 5 kali lebih besar daripada karbon yang ada di darat itu. Ya, kandungan per hektarnya Iya. Kandungan per hektarnya. Nah, kalau kandungan luasnya ya memang di pesisir laut cuma 1/3, tapi luasannya memang kecil yang laut. Tapi 1/3 karbon ya ada di situ. Iya.
Nah, maksud kami, nah ini bagaimana menjaga kan karbon yang ada jangan sampai karbon yang banyak ini terlepas, makin banyak yang terlepas. Nggak adanya hutan mangrove. Nah, itu dia. Ada dua kan, berarti pada saat kita menebang mangrove-nya itu kita melepaskan karbon, dan makin kurang mangrove-nya berarti makin kering yang menyerapnya, makin sedikit yang menyerapnya. Nah, jadi logika sederhana itu. Nah, pentingnya ekosistem laut blue carbon kita lindungi itu di situ, Mbak, karena ini bukan cerita bohong, ini sesuatu yang akan terjadi. Nah, makanya ya kan sangat-sangat konsisten mengkampanyekan bagaimana mangrove ini dilindungi. Memang permasalahan kita kan dalam upaya perlindungan ini pada peraturan perundang-undangan, Mbak. Di dalam 10 tahun terakhir ini kami sering berkampanyekan. Pemerintah di mana-mana lindungi mangrove. Ayo tanam mangrove di mana? Tanam mangrove di sini, di sana, lindungi mangrove. Kampanye besar-besaran. Lindungi terumbu karang, lindungi terumbu karang. Tapi secara peraturan perundang-undangan, apakah kita benar-benar melindungi? Are we? No. Oh enggak, langsung dijawab Bang Imran. Ya. Enggak ya? Saya pengen Belum. jelaskan. Belum ya Bang? Belum. Kalau benar-benarnya ya, karena terumbu karang dan mangrove yang terlindungi kalau mereka ada di dalam kawasan konservasi. Nah, kalau di luar kawasan konservasi kan hanya tergantung peruntukan ruang itu apa di sana. Jadi yang benar-benar terlindungi kalau dia di dalam kawasan konservasi. Makanya program kita bagaimana memperluas kawasan konservasi agar mereka terlindungi. Nah, dalam artian peraturan perundang-undangan kita membuka ruang di luar kawasan konservasi, silakan dimanfaatkan, tapi dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Abu-abu, prinsip berkelanjutan ini apa? Iya. Tapi oke lah, terlepas dari itu, sekarang pemerintah menerima ide kita nih. Dari diskusi panjang, akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang mengupayakan ada namanya peraturan pemerintah untuk pengelolaan dan perlindungan mangrove. Eventually kita punya ini. Tapi mudah-mudahan segera disahkan nih. Ini PP terkait perlindungan mangrove. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, ya yang dilindungi hanya di dalam kawasan konservasi. Dari data, Mbak, memang mangrove kita yang masuk kawasan hutan itu hampir 80%. Tapi yang masuk kawasan lindung, Konservasi? not even 40%. Jadi sekitar 60% itu ya terancam. Will be gone. Tidak akan bilang akan hilang, tapi terancam karena tergantung peruntukannya. Karena nanti pemerintah akan melihat tata ruang, kan mereka membuat tata ruang. Nah, kalau mereka lihat mangrove ini sebagai wilayah, ini buat pelabuhan aja di sini, ya hilang dong. Nah, kayak gitu. Makanya kita perbanyak kawasan konservasi, karena kalau setelah dia ditetapkan menjadi kawasan konservasi, terjaga, tidak mudah untuk merubah status itu. Nah, mungkin itu. Baik, terima kasih Bang. Mungkin Mbak Kiki ada yang mau ditambahkan? Aku cuman mau menyampaikan penghargaan kepada kelompok-kelompok perempuan, mungkin kesempatan ini ya, yang kita bertemu ya di site-site kita, di Oki, di Misol Utara, dimanapun di Berau. Kami sangat mengagumi mereka dengan antusiasme dan motivasi, selamat berjuang terus, dan mereka sangat menginspirasi. Jadi aku menyampaikan pada kesempatan ini penghargaan ke perempuan-perempuan pesisir. Mamanya mamak-mamak. Mbak Kiki artinya ya. Terima kasih loh Mbak Kiki, moga-moga perempuan-perempuan yang ada dalam program yang dibina oleh Yakan bisa menyaksikan. Amin. Makin semangat untuk menjaga, melestarikan lingkungannya ya. Dan suatu hari nanti semoga aku bisa mengunjungi mamak-mamak, karena aku juga punya hati untuk perempuan-perempuan yang luar biasa. Ya kan ya Bang? Sumsel dekat ya. Sumsel. Kita rencana sekarang lagi berproses di Babel, ada di Kalbar. Itu potensi, dan memang kita punya target untuk penguatan perempuan. Nice. Nah, sebelum kita pamit, apakah Bang Imran atau Mbak Kiki ada yang mau disampaikan bagian terakhirnya mungkin tentang Hari Laut Sedunia ini? Ya, mungkin ya, terima kasih Mbak Melissa. Jadi perayaan Hari Laut ini ya bukan hanya sekedar kita mau merayakan sebuah hari ya, tapi bagaimana paling tidak ini mengingatkan kita bahwa laut itu penting. Nah, ini untuk mengingatkan bahwa laut itu penting. Tidak hanya sebagai tempat bahasa beberapa orang, ya tempat buang sampah, ujung-ujung sampah di bumi ini ya larinya ke laut gitu loh. Kalau kita mau membangun rumah di pinggir pantai, rata-rata tuh perspektif lama itu ya dapurnya, WC-nya ya di laut. Nah, kita mulai merubah hadap ke laut, artinya halaman kalian laut. Nah,
itu juga akan berpengaruh kepada paradigma bahwa laut ini bukan hanya sekedar tempat sampah, tempat pembuangan akhir, tapi ini menjadi bagian dari ekosistem tempat kita hidup gitu. Nah, untuk menjaga ini, apa yang kami sampaikan tadi itu bukan hanya sekedar bluffing, omong kosong, tapi berdasarkan sebuah data dan riset dan pengalaman yang terjadi di lapangan. Artinya prediksi-prediksi secara saintifik yang kami sampaikan itu kalau tidak kita minimalisir ancaman-ancaman itu akan berdampak besar ke depan. Nah, laut ini penting untuk diselamatkan. Paling tidak tak mampu kita selamatkan, janganlah kita rusak. Nah, itu paling tidak. Terima kasih Bang. Mbak Kiki, silakan ada yang ditambahkan? Apa ya, mungkin pantun aja sedikit ya. Oh, Mbak Kiki. Jalan-jalan ke pinggir laut, Cakep. melihat terbitnya matahari. Mari kita jaga laut agar isinya semua lestari. Amin. Terima kasih Mbak Kiki, pantunnya penuh kejutan nih Mbak Kiki ya. Jadi teman-teman, kalau saya boleh simpulkan nih, memang kehidupan bawah laut masih menyimpan banyak misteri ya. Namun semua kekayaan dan keindahannya itu sangat tergantung kepada kepedulian kita semua. Dan kita harus berbangga nih sebagai orang Indonesia memiliki kekayaan laut dan pesisir yang tidak dimiliki negara lain. Indonesia memainkan peranan penting bagi kesehatan laut dunia. Pola hidup yang bijaksana merupakan langkah awal komitmen kita untuk membantu melestarikan sumber daya laut seperti penggunaan produk ramah lingkungan, pemanfaatan hasil perikanan yang bertanggung jawab, dan menjadi wisatawan yang penuh kesadaran. Yaitu penting sekali teman-teman. Oleh karena itu, melalui program ini kami mengajak semua pihak untuk memulai langkah nyatanya untuk melindungi laut kita bersama. Terima kasih semua yang sudah mengikuti program ini. Laut memanggil kita semua. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini dapat menambah wawasan untuk saya sudah pasti dan juga bisa memotivasi kita dalam melakukan pelestarian laut ke depannya. Silakan mengunjungi yekan.or.id atau Instagram kami Yekan dengan akunnya yekan_id untuk informasi yang lebih detail dan menyeluruh. Saya Melissa Karim mengucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman buat waktunya and Happy World Ocean Day. Sampai jumpa. Sampai jumpa di PSIN Yekan berikutnya. Salam lestari. Salam lestari. Thanks Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mbak.